sebagai orang percaya, karena saudaraku, masalahnya bukan hanya selamat. Ini masalahnya engkau akan ditempatkan oleh Allah kepada suatu posisi yang tidak pernah dipikirkan oleh spesies manusia ini. Kalau saja kita bisa terjemahkan bahasa Alkitab dalam bahasa sederhana, satu kali kelak spesies manusia, orang-orang yang ada di dalam gereja ini akan menggantikan kedudukan para malaikat di dalam surga. Dalam pandangan Raja Daud demikian, dalam pandangan Apostel Paulus juga demikian, dalam pandangan Yesus Kristus juga demikian. Beberapa rasul tidak membukanya di dalam Alkitab, tapi Daud mengungkapkannya. Rasul Paulus juga mengungkapkannya, dan Yesus juga mengungkap bahwa kalau bukan 100% dari antara kita ini akan didudukkan, diposisikan oleh Allah dalam satu posisi di alam jagat raya ini, alam semesta ini, bukan di bangsa ini, bukan di Indonesia, ini bukan masalah kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu ada di dunia ini. Saya sedang tidak berbicara kerajaan 1000 tahun, karena milenium itu terjadi di dunia ini, belum di sana. Tetapi saya sedang berbicara tentang alam jagat raya, yang kalau malam-malam saudara pandang ke atas, maka saudara akan menjadi bagian dari alam jagat raya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengerti hal ini, dan dia melihat imannya itu bukan sekedar mengganti agama dari agama Yahudi menjadi agama yang percaya pada Yesus, bukan. Dia melihat hakikat ini adalah satu bagian yang sangat penting dalam sejarah hidup pribadinya. Itulah sebabnya dia katakan bahwa ini terjadi di dalam kekekalan dan akan dibawa ke dalam kekekalan. Maksudnya apa? Itu sebabnya Paulus mengatakan, supaya engkau mewarisi kekekalan itu, hidup selama-lamanya itu, yang telah dirancang oleh Allah sebelum adanya dunia ini. Pernahkah saudara berpikir bahwa sebelum ada dunia ini, sebelum ada Adam, sebelum ada nenek moyangmu, sebelum engkau lahir ke dalam dunia ini, entah di mana engkau, Allah telah merancang keselamatan itu for everyone, untuk setiap pribadi, bukan kolektif. Saya tidak bisa mewakili saudara. Kalau kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus, ya, setiap orang yang di dalam pesta itu diperiksa satu persatu. Kalau itu namanya kolektif, yang namanya di dalam ruangan pesta, berarti sudah orang-orang yang diundang. Tapi Yesus mengatakan, enggak, yang ini tidak diundang. Dia sudah ikut makan, sudah ikut duduk, ikut nyanyi, ikut senyum, ikut menyalami, ikut semua. Enggak, ini bukan masalah kolektivitas, ini bukan masalah assembly, ini bukan masalah kedudukan bersama. Ini masalah setiap orang. Lagi lihat pakaian, bahwa engkau tidak berpakaian pesta, maka engkau keluar dari tempat ini. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Paulus mengingatkan supaya jangan mensia-siakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada engkau. Karena barangkali kemampuan intelektualmu, kemampuan perasaanmu, kemampuan rohmu, ya kemampuan rohmu, bukan saja intelektualmu, tapi kemampuan rohmu tidak mampu mengerti tentang rencana Allah yang luar biasa yang akan diberikannya kepada engkau sebagai orang percaya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, kalau kita ada di pihak Allah, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak. Masalahnya saudara yang dikasih sama Tuhan, setiap saudara ada di pihak Allah, maka otomatis pembelaan kebenaran yang diberikan oleh Allah itu terjadi dalam hidup saudara. Sama dengan kalau saudara dipukul oleh kakak saudara. Saudara dipukul oleh kakak saudara atau abang saudara waktu kecil, lalu saudara bersembuh.